Oke, luar biasa. Tema kita hari ini adalah Benyamin Netanyahu, Mesias Yahudi. Saya mau bacakan satu, ya. Saya mau bukakan satu. Ini ada pelajaran di HBC. Judulnya ini adalah ini ya, perspektif Mesias dalam Yeremia menurut Yudaisme dan Talmud. Ya, keren ya. Ini Anda cari kuliah di kampus-kampus teologi di Indonesia nggak ada yang begini, saudara. Cuman ada di Hagios Bible College Belanda. Ya, kalau Anda mau belajar begini. Nah, jadi ada beberapa Yahudi di dalam Talmud Sanhedrin 98a, ya, nanti Anda bisa baca sendiri selengkapnya dalam Sefaria, ya, adalah ini ya, sekumpulan para rabi yang berdebat, tapi mereka beda tahun ya, dari tahun 40 Masehi, 70 Masehi sampai 500 Masehi. Ya, dari Rabi Eliezer, ya, Rabi Eliezer, Rabi Sila, Yehosua, Hanania, Samuel, Nahman, Yosef, Abaye, Rafa, Ula, Eliezer, Hanina, dan seterusnya ya. Mereka bertanya, siapakah Mesias itu? Ngeri ya saudara. Padahal Yesusnya sudah naik ke surga. Inti dari perdebatan ini, ya, inti dari perdebatan ini, ya, ada di dalam. Bentar, mereka ini adalah para rabi di zaman yang berbeda itu ya, zamannya ya. Rabi Eliezer tahun 40 sampai 120 ada di Israel, zamannya Tanaim. Rabi Yesua bin Hanania tahun 130 di Yafne. Tempatnya aja beda-beda ya. Rabi Yohanan ya tahun 180 di Tiberias, Rabi Yanai 180 di Galilea. Ya, Rabi Hanina ada di Tiberias, Rabi Sila tahun 200 ada di Babilonia. Rab di Surah, Shemuel ada di Nehardea, Rav Nachman ada di Mahosa, Yosef ada di Pumberita, Rafa ada di Mahosa, Ula ada di Babilonia. Tuh lihat ya, range-nya dari tahun 40 sampai tahun 400, ya itu ya. Nah, singkat cerita, kalau mau lengkapnya Anda bisa ikuti di Hagios Bible College, ya. Nah, saudara, Rabai Alexandri berkata, Rabai Yosua bin Levi mengungkapkan sebuah kontradiksi dalam sebuah ayat. Ya, intinya, ya, Rabai Alexandri berkata, Rabai Yosua bin Levi mengungkapkan kontradiksi antara dua penggambaran kedatangan Mesias. Tertulis, datanglah dengan awan-awan surga seorang anak manusia dan kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Daniel 7 ayat 13-14. Dan tertulis, lihatlah rajamu akan datang kepadamu, ia adil dan berjaya, rendah hati dan menunggangi seekor keledai dan seekor anak keledai. Zakaria 9 ayat 9. Tadi ya dalam Matius 21 ayat 9. Rabi Alexandri sendiri menjelaskan, jika umat Yahudi layak mendapat penebusan, Mesias akan datang dengan cara yang ajaib, dengan awan-awan sorga. Jika mereka, orang Yahudi, tidak layak mendapat penebusan, Mesias akan datang dengan rendah hati dan menunggangi seekor keledai. Ini intinya tuh, dari semua perdebatan itu intinya ini. Ada dua kondisi. Kalau orang Yahudi itu layak, maka dia akan datang, Mesias akan datang dalam awan-awan. Kalau orang Yahudinya nggak layak, artinya masih berdosa, maka Mesias akan datang dengan seekor keledai. Udah, intinya cuma itu, saudara. Nah, hari ini kita lihat perdebatan itu, saudara ya. Ada banyak sekali Mesias, puluhan Mesias, ratusan Mesias, dari Yesus, Simon Bar Kokhba, ya, sampai dari Yudas Makabe, sorry ya, dari Raja Hizkia, zamannya Yesaya. Hizkia itu dikira Mesias ya, dari Hizkia, Yudas Makabe, Yesus, Simon Bar Kokhba, dan ratusan Mesias yang lain, ya, ya, dari Daud kan Mesias harus keturunan Daud. Maka Hizkia, Zerubabel, Simon Makabe atau Yudas Makabe itu ya, Yesus, Bar Kokhba, Abu Il Safani, David Alroy, Sabatai Sevi, Yakob Frank, Menachem, Mendel Senosur. Ada ini yang terkenal ya. Ada yang ratusan, banyak lagi ya, ada lagi saudara. Nah, Hizkia itu dianggap Mesias saudara ya dulu ya. Diduga tuh Hizkia. Kan Yesaya kan berkata, ya nanti ada seorang Menach atau gadis muda yang akan melahirkan anak yang Immanuel ya, disebut Immanuel. Itu Hizkia soal zamannya Hizkia. Tapi Zerubabel juga sama ya.
Simon Wakabe, Yesus, ya, Bar Kokhba, ini yang ditampilkan oleh Rabbi Akiva. Yang terkenal ini ya, Sabbatai Sevi. Nah, coba kita lihat langsung ke ending ya. Ini adalah penobatan Simon Bar Kokhba ya, saudara ya. Pemberontakan Bar Kokhba yang berakhir dengan penghancuran Yerusalem dan penggantian nama Yudea menjadi Syria Palestina. Gara-gara gagal, Rabbi Akiva mentahbiskan Bar Kokhba itu menjadi Mesias. Gagal, saudara ya. Gagal. Orang Yahudi sering salah tentang Mesias. Padahal ayatnya jelas. Entah kenapa orang Yahudi ini seperti dibukakan. Padahal yang ngomong rabi-rabi mereka sendiri. Bahwa kalau orang Yahudinya layak, maka Mesias akan datang dalam awan-awan. Kalau orang Yahudinya tidak layak, maka Mesias akan datang dengan keledai. Ya. Lalu ya ada namanya ini ya, Mesias Yahudi ya, namanya Sabbatai Sevi. Wah, apa yang terjadi saudara? Diuber-uber sama orang Islam saudara. Akhirnya dia jadi Islam. Kucluk ini ya. Ini Mesias kemplu ini saudara ya. Masa Mesiasnya jadi Islam? Kayak Yesus ini ya. Nah ini yang kemudian difitnah dengan Injil Barnabas itu ya, Yesusnya Islam itu loh saudara. Mesiasnya Islam. Nah, tetapi sekarang ada anggapan bahwa Benyamin Netanyahu atau King Bibi, lihat panggilannya King Bibi, itu adalah Mesias. Yang mengakui Mesias itu bukan para imam, saudara ya. Mesias itu sama para nabi. Yang mengaku itu nanti akhirnya adalah para rakyat. Yang mentahbiskan seseorang menjadi Mesias itu adalah rakyat, saudara ya. Di zamannya Benyamin Netanyahu orang Israel sebelum Benyamin Netanyahu tidak pernah mencapai kemenangan yang amat sangat seperti di zamannya Benyamin Netanyahu, sehingga banyak orang mengkultuskan Benyamin Netanyahu atau King Bibi ini ya, disebut dengan King Bibi. Keren ya saudara ya. Ini orang hebat sekali ya. Tapi apa King Bibi adalah Mesias? Kita kembali ke ayatnya tadi ya saudara ya. Rabi Alexandri, lihat yang merah, jika umat Yahudi layak mendapat penebusan, Mesias akan datang dengan cara yang ajaib, dengan awan-awan di sorga. Jika mereka tidak layak mendapat penebusan, Mesias akan datang dengan rendah hati, menunggang seekor keledai. Lihat saudara, Mesias datang, kapan Mesias datang dalam rupa apa saudara? Mesias dengan menunggang keledai. Inilah dia Mesias yang menunggang keledai masuk Yerusalem, saudara. Artinya apa? Saat itu orang Yahudi tidak layak. Makanya kemudian keselamatan itu diberikan kepada orang Kristen, ya, yang disebut Kristen, pengikut Kristus, karena percaya bahwa Kristus adalah Mesias. Ya, dan sekarang ini mendunia ya, 2000 tahun dengan 2/3 populasi dunia percaya kepada Yesus. Percaya sungguhan maupun percaya nggak sungguhan, pokoknya secara statistik mereka adalah Kristen. Yesusnya naik keledai, beban yang mudah. Artinya apa saudara? Saat itu orang Israel belum di satu titik tidak layak. Makanya Roma 11 ya, orang-orang Israel itu akan ditutup dari kebenaran sampai jumlah bangsa-bangsa yang diselamatkan itu genap. Itu ya saudara ya. Nah, ini sangat bagus sekali, menarik sekali. Saya nggak akan panjang ya firmannya ya, nggak akan panjang. Ini hanya buat informasi saja bahwa saat ini pada kenyataannya ya, selain orang mengkultuskan Benyamin Netanyahu sebagai Mesias, pada kenyataannya, saudara, pada kenyataannya ya, Yesus datang ya, Yesus datang sebagai Mesias ya, telah datang dengan menunggangi keledai. Tetapi nanti kedatangan yang kedua kali, Yesus akan datang di awan-awan. Artinya apa? Artinya orang Yahudi sudah layak. Kalau tafsiran Rabbi Alexandri ini benar, ya, yang pertama datang dengan keledai sudah digenapi, sudah datang. Yesus datang dengan keledai ke Yerusalem karena kalian nggak layak.
Karena kalian mengeraskan hati kalian. Kalian disesatkan oleh rabi-rabi kalian, oleh imam-imam Saduki. Tetapi suatu hari, tadi Wahyu 7, ada 144.000 orang kudus dimeteraikan, 12.000 dari setiap suku, dan ada banyak sekali orang-orang dari segala suku, kaum, dan bahasa yang mengenakan lenan putih. Artinya bukan hanya orang Yahudi saja yang selamat, tapi orang-orang lain itulah dua saksi Allah, orang Yahudi dengan orang Kristen dari segala bangsa. Dan kemudian Yesus di dalam Wahyu 11 datang, Wahyu 14, Matius 24, Yesus datang di awan-awan. Artinya saat itu orang Yahudi sudah layak. Dan hari ini adanya bangsa Israel, adanya negara Israel adalah sebuah sponsorship dari orang Kristen evangelikal. Itu dananya puluhan, ratusan triliun, saudara. Ya, dia ambil dari dana abadi Amerika. Ya kan, tiap tahun Amerika kudu kirim, kalau tidak salah ya, tiap tahun itu sekitar 2.000 triliun dia harus kirim. Sebentar ya, saya datanya lupa. Datanya, coba saya cek dulu ya. Saya dulu pernah membahas itu ya, saudara ya, bahwa Amerika itu tiap tahun ya, tiap tahun Amerika mengirim dana untuk Israel. Eh, saya lupa ya dananya besarnya berapa ya. Tiap tahun ya, Amerika untuk, no ini kok cuma 50 triliun. Sebentar ya, berdasarkan, oh iya saudara-saudara, sorry ya, benar ya. Nih benar ya. Berdasarkan perjanjian 10 tahun yang ditandatangani era pemerintahan Barack Obama, maka dikirim 60 triliun saudara ya. Tiap tahun 60 triliun rupiah atau sekitar 38 miliar kok. 600 triliun benar ya? 3,8 nah, 3,8 miliar ya. 38 miliar dolar berapa rupiah? Besar ya, saudara ya. Bentar. Loh, mana nih? 38 miliar USD berapa rupiah? Kenapa ini nggak mau? Berapa saudara yang bisa dapat nih? 38 miliar USD berapa rupiah? Kenapa nggak mau nih misalnya nih? Kenapa nih nggak mau nih? Tes, tes suara bagus suara saya. Kok benar ya saudara ya? 600 triliun benar ya? 600 triliun ya? 600 triliun. Nah, sudah dapat datanya sudah dapat 600 triliun saudara ya. Tiap tahun, tiap tahun mana nih? Nah, udah ya, sorry ya. Dapat 600 triliun ya saudara ya. Artinya apa saudara? Ini memang
dukungan desakan dari gereja evangelikal. Asal usulnya Zionisme alia itu dari gerakan evangelikal, ya. Dan saya adalah salah satu pendukung Zionis, saudara ya, dengan bangga. Karena dengan kehadiran Israel maka kita jadi punya patokan. Jadi kalau dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang menunggangi keledai karena Israel tidak siap menerima kedatangan Mesias. Tapi kedatangan Yesus yang kedua dalam Matius 24, ia akan datang dalam awan-awan. Dengan awan-awan. Artinya saat itu Israel sudah siap menerima kedatangan Mesias. Dua saksi Allah itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. 144.000 orang kudus itu adalah bukti ya, yang dimeteraikan, yang dikhususkan menjadi laskar dari Mesias. Itu ya, saudara. Nah, maknanya dalam persiapan kita, saudara. Dalam persiapan kita, mengapa saat itu orang Yahudi tidak siap? Sehingga Yesus datangnya dengan menunggangi keledai. Jangan tanya mengapa keledai ya. Pokoknya itu semua ada urutnya. Panjang lagi nanti, kita nggak cukup. Tapi mengapa saat itu orang Yahudinya tidak siap? Karena orang Yahudi terjebak di dalam ritual keagamaan paradosin. Persis dengan gereja-gereja hari ini. Gereja Ortodoks, gereja Katolik, gereja Reform, gereja Pentakosta karismatik. Kalian semua terjebak di dalam paradosin. Tadi bertanya student, kamu melampaui apa yang tertulis. Kamu lebih mengutamakan paradosin daripada ajaran cinta kasih Tuhan Yesus. Hukum yang utama dan terutama. Ya, saudara ya. Hukum yang terutama dan terutama itu yang kamu tinggalkan. Maka dari itu komunitas ini, ayo jangan kamu digonjang-ganjing dengan segala macam perdebatan, leteran-leteran, ya debat kusir yang tidak perlu tentang paradosin atau tentang tradisi. Yang paling benar Katolik, apa gereja Protestan, dua-duanya sesat. Karena dua-duanya tidak mengajarkan ajaran cinta kasih Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati, pamer merasa diri paling suci. Padahal ketika kamu pamer paling benar, paling suci, justru kamu yang paling sesat. Jadi ini perdebatan di TikTok, siapa yang paling benar, dua-duanya sesat, saudara. Gereja Katolik, apalagi gereja Ortodok pakai salib gede-gede orang ya. Saya lihat ya jemaatnya gereja Ortodok tuh hobi sekali pakai salib gede-gede. Ya kalau gereja Katolik kan jemaatnya pakai salib kecil-kecil, rosario taruh di dalam baju. Kalau gereja Ortodok kan pamer ya di gede gaban ya saudara ya. Kecuali mafia-mafia Italia itu ya. Saya pernah cerita anak saya, saya kan nggak ada salib di rumah ya. Nah, suatu ketika ada orang kasih saya kalung salib pakai stainless steel yang gede ya, 15 senti apa 15 senti gedenya saudara ya. Segini kira-kira yang pakai stainless steel berat banget. Saya nggak pernah pakai. Nah itu masih dalam plastik. Saya kasih anak saya. Terus dia pergi kemana-mana pakai kalung taruh di luar jalan-jalan keliling-keliling dia pulang. Gimana em? Berasa mafia Itali Pak. Berasa kayak mafia saudara. Pakai kalung salib bukannya berasa suci tapi berasa kayak mafia Itali saudara ya. Ya itulah saudara ya. Contohnya para apologet. Ada ciri-ciri siapa ya dia orang-orang yang suka pakai salib gede-gede itu. Ya saya bilang kalau saya bilang Pak, biasanya orang itu bangsat saudara ya, kayak mafia Itali kelakuannya saudara. Penistaan memang ada urusan. Tetapi orang Yahudi ya mereka hidup di dalam ritual dan agama. Makanya mereka akhirnya ketika Mesias benar-benar datang dengan cinta kasih, mereka nggak tahu. Kenapa? Mereka lebih penting kebenaran ritual agama paradosin daripada telema atau pater, daripada ajaran Tuhan Yesus. Ajaran dari Bapa, yaitu apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Terima kasih Dr. Icon. Sebarkan lagu ini saudara ya. Itu lagu yang sangat simpel supaya kamu tahu bersahaja dalam hidup setiap hari. Jadi Pak Student, tadi si Pak Student tanya, kalau ada pendeta hidup hedonisme, saya bilang hati-hati. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Itulah ya, makanya Yesus datang dengan keledai. Apa keledai, saudara? Kesederhanaan, humble, ya memutuskan untuk
simple. Keledai itu simbol kesederhanaan, ya saudara. Kenapa nggak pakai kuda yang gagah kayak Muhammad, saudara? Kenapa Yesus tidak memilih kuda yang gagah berani kayak Muhammad itu, senang pakai kuda putih itu kan yang gagah kan? Nah ini keledai. Yesus lagi ngomong hiduplah sederhana, hiduplah simpel, nggak pakai Ferrari, nggak pakai macam-macam. Hiduplah dalam kesederhanaan, saudara. Saya bilang, contohlah saya, teladanilah saya, saudara. Saya hidup dalam kesederhanaan. Ya ini batik yang ngasih tantenya Marcel, saudara. Kalau saya, ini batik bagus ya, saya nggak pernah beli sendiri, saudara ya. Saya kalau beli baju biasanya bekas, ya, di jas bekas, sofa bekas, perabotan di rumah saya bekas semua. Tidak ada yang baru, nggak ada yang saya beli baru kecuali elektronik. Ya kalau elektronik kita beli bekas konyol, saudara ya, duitnya lebih mahal nanti keluarnya. Jadi saya belinya baru. Itu pun saya disubsidi oleh wali kota, ya saudara ya. Yang lainnya saya bekas semua. Ya, bangga, bangga. Lebih baik uang itu untuk donasi, untuk kasih makan orang miskin. Saudara, saya pengen sekali ya, saudara ya, ini nanti buat para pengurus Embun Pagi, anak-anak kita dikasih laptop dong, minimum Core i3 laptopnya, supaya mereka bisa berkarya. Kalau nggak laptop, ya harusnya laptop. Coba kalau handphone nanti takutnya dijual sama mamanya. Kayak laptop, saudara ya, jadi anak-anak itu bisa ngerjain tugas, ngerjain skripsi, ya setiap keluarga-keluarga kasih laptop satu gitu loh. Kita doa ya saudara ya, di dalam nama Tuhan Yesus cukupkan biayanya, cukupkan dananya, supaya setiap keluarga anak-anak ini bisa kita kasih laptop satu ya, satu keluarga satu, supaya anak-anak ini bisa belajar yang benar, saudara. Ya jangan kasihan, saya dulu mau skripsi, aduh pusing sekali saudara ya. Aduh, saya dulu pusing sekali. Ya, saya berdoa supaya semua kalian semua bisa ya, kita diberkati ya, beasiswa kita. Nanti saya yang ngomong sama Pak SK juga izin ya, saudara ya. Bagaimana juga Pak SK kan yang memulai gerakan beasiswa ini ya. Saya ngomong izin, boleh nggak Pak? Karena saya lihat saldonya banyak. Tapi juga saya pengen juga bikin gerakan kirim mahasiswa untuk kirim ke Belanda, sekolah di Belanda ya saudara ya. Saya lagi carikan ya saudara supaya jemaat kita semua sekolahnya di Belanda atau di Israel. Bilang amin semuanya yang di YouTube sama yang di Zoom. Haleluya, hamba Tuhan itu pendeta itu harusnya gitu saudara ya. Saya pakai sederhana enggak apa-apa saudara hidupnya. Yang penting kita semua dientaskan dari kemiskinan. Semuanya diberkati saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan